Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ashima Warahma dengan NIM 240107501037 dari kelas pendidikan Biologi D Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai landasan etik pengembangan ilmu di Indonesia. Pancasila sebagai landasan etik pengembangan ilmu di Indonesia. Banyak ahli yang telah mewacanakan bahwa Pancasila dapat menjadi landasan etik bagi pengembangan ilmu di Indonesia, seperti yang dicontohkan oleh Nyoto Nagoro dan para pembicara di simposium tahun 2006. Merujuk pada pendapat Kailan 2007 bahwa menghubungkan Pancasila dengan ilmu pengetahuan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang kedua, nilai-nilai Pancasila menjadi paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Menurut Tim Dosen Pancasila 2014, pemahaman yang pertama bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, pemahaman ini mengasumsikan bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian, dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Nah, pemahaman ini mengasumsikan bahwa sejak awal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, para ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Pemahaman yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Nah, pemahaman ini mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa ilmu itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Sebab, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang, maka aturan main seharusnya terus membayangi dan mengawal agar tidak terjadi kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan aturan main. Pemahaman yang keempat, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus berangkat dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan indigenisasi ilmu atau pembentukan ilmu. Nah, pemahaman ini mengartikan bahwa Pancasila tidak hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dikemukakan oleh Prof. Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Nasional Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pengembangan bangsa 2006. Dalam makalahnya yang berjudul Profesi Teknik dan Nilai-nilai Luhur Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di bumi ibaratkan sedang menuntut ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu contohnya adalah manusia diperintahkan untuk melakukan kebaikan, bukan untuk melakukan kerusakan di bumi. Kemanusiaan yang adil dan beradab Tuhan berbentuk universal dan baik terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar manusia diperlakukan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yakni memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperinyata dalam lingkungan, dan bekerja sesuai kemampuannya. Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi ilmuwan dan ahli teknik untuk menjunjung tinggi kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding penjumlahan produktivitas individunya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar
lalu diusahakan tidak terjadinya perang atau kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Itulah pemaparan materi dari saya mengenai Pancasila sebagai landasan etik pengembangan ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.